Hello everyone, my name is Agustina de Lopez Laban with NPM 254-11073. Hello everyone, my name is Agustina de Lopez Laban with NPM 254-11073. And in this presentation, I wanna explain about economic actors and the circular flow of income. The economy consists of several economic actors who interact with one another in carrying out economic activities. These interactions form a system known as the circular flow of income, which shows how economy, money, goods, and service move between different economic actors in an economy. So, let's get started. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana individu dan perusahaan mengambil keputusan ekonomi dalam setiap harinya. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian dalam ilmu ekonomi mikro, kita perlu tahu dulu apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Artinya, karena sumber daya seperti uang, waktu, dan bahan baku terbatas, manusia harus membuat pilihan yang paling efisien. Oke. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi individu dan unit kecil di dalam masyarakat. Yang dimaksud unit kecil berupa rumah tangga atau konsumen, perusahaan, dan pasar tertentu. Misalnya, pasar beras, pasar tenaga kerja, atau pasar mobil. Ekonomi mikro meneliti bagaimana unit-unit tersebut mengambil keputusan seperti barang apa yang akan dibeli atau diproduksi, berapa banyak yang akan dibeli atau dijual, dan bagaimana harga barang ditentukan di pasar. Contohnya, ketika harga cabai naik, pembeli mungkin mengurangi pembelian dan petani akan berusaha menanam lebih banyak cabai agar bisa mendapat keuntungan lebih. Fenomena inilah yang dipelajari dalam ekonomi mikro. Tujuan utama dari ekonomi mikro adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana keputusan ekonomi dibuat oleh individu dan perusahaan agar sumber daya dapat digunakan secara efisien. Beberapa tujuan lainnya: menjelaskan bagaimana harga terbentuk di pasar, menentukan bagaimana faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal digunakan. Dan yang terakhir, menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah seperti pajak atau subsidi mempengaruhi perilaku ekonomi. Ruang lingkup ekonomi mikro meliputi berbagai konsep penting seperti permintaan dan penawaran, menjelaskan hubungan antara harga, jumlah barang yang diminta, dan jumlah barang yang ditawarkan. Yang kedua, ada elastisitas, mengukur seberapa sensitif perubahan permintaan atau penawaran terhadap
pada perubahan harga. Dan yang ketiga, teori produksi. Mempelajari bagaimana perusahaan mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi output, barang atau jasa. Yang keempat, bagaimana produksi dan keuntungan. Menganalisis bagaimana perusahaan menghitung biaya dan menentukan tingkat produksi yang paling menguntungkan. Dan yang kelima ada struktur pasar. Meliputi berbagai jenis pasar seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan monopsoni. Damai. Seringkali orang bingung antara ekonomi mikro dan makro. Berikut perbedaannya. Di sini gue bilang. Jadi, ekonomi mikro fokus pada bagian kecil dari perekonomian. Sedangkan ekonomi makro melihat gambaran besarnya. Anjay. Pentingnya ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro penting. Karena apa? Karena pertama, membantu pemerintah membuat kebijakan harga dan pajak. Yang kedua, membantu perusahaan menentukan harga jual dan strategi produksi. Yang ketiga, membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang efisien. Dan yang keempat, membantu memahami interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Imagine you go to the market and see the price of eggs suddenly increase. Why does that happen? Who decides the price? The answer comes from a file of economics called microeconomics. Today, I'll explain what microeconomics is and how it helps us understand everyday economic situations. Microeconomics is not just about numbers or theories. It's about understanding human choices and how they shape our economy. By learning it, we can make smarter decisions in life and business. Thank you so much for your attention, and let's keep learning about the economies around us. Goodbye. Kesimpulannya, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu
dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi untuk mencapai efisiensi dan keseimbangan pasar. Dengan mempelajari ekonomi mikro, kita dapat lebih memahami bagaimana kegiatan ekonomi berjalan di sekitar kita, mulai dari harga barang sehari-hari hingga strategi bisnis perusahaan besar.